Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini terkait pengantar teknik industri ya. Oke, materi selanjutnya itu membahas tentang ergonomi. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman belajar tentang ergonomi, literatur ataupun buku yang digunakan dari Pak Sri Tomo ya, yang seperti literatur awal teknik pengantar teknik dan manajemen industri. Kemudian ada buku dari Pak Eko Nurmianto tentang ergonomi konsep dasar dan aplikasinya. Kemudian ada punya bridge dari Introduction to Ergonomy, biasanya pakai seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman punya buku lain terkait ergonomi itu boleh digunakan selama materi yang dibahas itu kurang lebih sama. Oke, baik. Sekarang saya tanya dulu nih, ada yang tahu enggak ergonomi itu apa sih? Silakan raise hand. Ada yang pernah dengar enggak ergonomi itu apa sih? Silakan Sahrani. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ergonomika atau ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Oke, kelemahan dan keterampilan manusia. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan. Suharani, silahkan. Baik, Ibu, terima kasih. Ergonomi adalah interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data, dan metode dalam rangka merancang sistem tersebut agar sesuai dengan kebutuhan, keterbatasan, serta keterampilan manusia. Oke, baik. Terima kasih ya. Dari kedua teman tadi sebenarnya sudah mengcover ya terkait tentang perilaku manusia, karena manusia itu punya keterbatasan sehingga kita membuat suatu istilahnya perangkat kerja atau peralatan ataupun lingkungan kerja yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Oke. Nah, untuk definisinya sendiri, ergo itu berasal dari kata kerja ya. Kemudian ada nomos yang berarti adalah hukum, sehingga terbentuklah ergonomik, di mana ergonomik itu sendiri adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kaitannya dengan pekerjaannya. Nah, manusia ini memiliki beberapa keterbatasan ya, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek pada saat berhadapan dengan lingkungan sistem kerjanya, seperti seperti mesin, metode, sistem ataupun prosedur kerja. Sehingga diperlukan beberapa multidisiplin untuk mengcover semua keterbatasan yang dimiliki manusia. Tidak hanya dari teknik, tetapi juga mengcover tentang kedokteran, biologi, psikologi, maupun sosiologi. Nah, ergonomi di sini, di mana kita mempelajari keterbatasan ya, bukan hanya keterbatasan fisik, tetapi juga mental ataupun psikologis ya, kaitannya dengan bagaimana sih cara berinteraksi dengan teknologi atau produk-produk yang dibuat sama perusahaan. Nah, cabang ilmu yang secara sistematik memanfaatkan informasi mengenai kemampuan ataupun keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga nanti sistem tersebut dapat hidup dan sehingga sistem tersebut dapat mencapai tujuan ya di mana yang selalu nanti teman-teman selalu dengar kalau kuliah di teknik industri itu adalah efektif, efisien, aman dan nyaman. Nah, dari sini
akan membuat performansi kerja manusia itu semakin cepat, akurasinya juga bisa semakin tepat ya, dan paling penting juga tidak mengesampingkan yang namanya keselamatan kerja. Di sini juga kita dapat melakukan mengurangi energi kerja yang berlebihan ya, sehingga kelelahan juga bisa diminimalkan, konsentrasi ditingkatkan, dan minimal kerusakan yang disebabkan oleh manusia atau biasa disebut human error itu juga bisa jadi minimal. Nah, kalau ergonomik sendiri dari aspek teknikalnya ada beberapa ilmu ya. Jadi ada industrial, ada mekanikal ya, mesin ya. Kemudian ada safety, ada arsitek juga, ada desain, dan lain-lain. Dari segi sosial, kita juga mempelajari tentang psikologi, manajemen. Kemudian dari segi medik, ada yang namanya juga occupational medicine atau occupational safety and healthy, di mana ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan ataupun postur kerja yang tidak bagus, sehingga setelah sekian lama melakukan pekerjaan itu dampaknya baru dirasakan. Jadi teman-teman, kalau ilmu ergonomi itu memang dampaknya tidak bisa kita lihat langsung ya, kayak misalnya kesalahan operator, misalnya itu mungkin baru bisa dihitung setelah batch selesai, ataupun misalnya kesalahan postur kerja itu baru bisa dirasakan mungkin 10-20 tahun ke depan. Tetapi tentu saja itu juga berdampak buruk bagi kesehatan ataupun pekerja kita. Sekali lagi saya tekankan, kalau dalam teknik industri, kita melihat manusia ataupun pekerja itu sebagai sumber daya ataupun aset dari perusahaan, bukan sebagai tenaga kerja saja ya, yang misalnya dikerjakan, dibayar, udah selesai. Tidak, itu merupakan aset kita, sehingga kita tetap harus menjaga, karena tentu skill yang dipunya sama pekerja yang sudah lama bekerja dengan pekerja yang baru otomatis jauh lebih berbeda ya. Makanya kita harus membuat ataupun mengkategorikan pekerja itu sebagai aset dari perusahaan. Nah, kalau dalam konsep ergonomi sendiri, user ya, kita berfokus kepada manusia, bagaimana manusia ini nyaman terhadap lingkungan kerja, kemudian bukan hanya lingkungan kerja, juga organisasi ya. Kemudian bagaimana pekerjaannya itu, apakah bebannya berat ataupun ringan ya. Kemudian dari peralatan ataupun mesin yang digunakan, apakah sudah sesuai ataupun sudah nyaman ataupun user friendly ataupun mudah digunakan sama operator tersebut. Nah, sebagai pengetahuan sainsnya, jadi untuk ergonomi di sini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana kinerja performansi dari manusia ya, kemudian keterbatasan manusia itu sendiri, kemudian karakteristik manusia, karena setiap orang karakteristiknya berbeda-beda. Kemudian untuk sebagai praktisnya, berkaitan antara bagaimana interaksi antara manusia dengan teknologi, manusia dengan software, kemudian manusia dengan lingkungannya, juga manusia dengan organisasi itu sendiri. Sehingga nanti kita bisa menganalisis ya, seperti apa sebenarnya sistem kerja yang dibutuhkan, kemudian kita bisa mendesain dan mengevaluasi sistem tersebut. Secara dari ergonomi sendiri, pertama itu dari Pak Tyler ya, dia melakukan restrukturisasi kerja, di mana dia melakukan demonstrasi terkait pendekatan manajemen melalui pengaturan tata cara kerja. Kemudian penjadwalan kerjanya juga diatur. Nah, ternyata hal ini itu dapat meningkatkan produktivitas dari operatornya terkait pemilihan metode mana yang lebih efisien dan efektif digunakan, ataupun terkait dengan kapan waktu istirahat yang optimal, apakah jam kerjanya 8 jam atau 6 jam, kemudian dengan waktu istirahat 1 jam atau setengah jam saja sudah cukup. Nah, itu yang diatur ternyata meningkatkan produktivitasnya. Nah, dalam kaitannya untuk memilih metode misalnya, itu harus melihat juga bagaimana dengan keteraturan ataupun mesin ataupun hal-hal yang bisa menunjang kinerja perusahaan ya.
atau misalnya mesinnya sudah mencukupi ataupun teknologinya sudah bisa digunakan sesuai dengan keahlian. Jangan sampai metode yang dipilih juga ternyata tidak sesuai sama perusahaan. Jadi metode terbaik adalah metode yang sesuai sama perusahaannya. Bukan yang paling baru ataupun yang paling update, itu tidak harus selalu seperti itu. Kemudian setelah Taylor melakukan strukturisasi ini, dilakukan juga perancangan kerja terkait langkah-langkah terhadap studi gerak ya, motion study misalnya mengambil pada tingkat assembly atau perakitan, misalnya merakit apa yang paling gampang itu mungkin remote televisi mungkin ya, dari partikel-partikelnya itu apa saja yang dibutuhkan itu harus sudah berada di dalam meja kerja. Jangan sampai misalnya mau ngambil mur atau baut itu harus ke gudang lagi, itu adalah gerakan ataupun pekerjaan yang atau langkah yang tidak efektif. Sehingga dengan mengeliminasi gerak yang dirasa tidak perlu, ini dapat meningkatkan standar kerja baik dari segi waktu dan nilai ataupun jumlah produksinya. Kemudian Frank dan Lian melakukan studi tentang pengukuran skill ya, tentang pengukuran kinerjanya terkait dari perancangan stasiun kerja dan perancangan fasilitas. Nah, kemudian beliau juga melihat juga bagaimana pengaturan kerja atau tempat kerja untuk orang-orang yang disabilitas ataupun orang-orang cacat ya. Nah, kemudian Mayo melakukan penelitian, ternyata pengukuran kerja ini ataupun tata kerja ini juga berkaitan dengan kecelakaan kerja di industri. Jadi ada K3-nya juga masuk di sini, industrial design. Nah, di mana sih ergonomi bisa diaplikasikan? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Kita bisa mengaplikasikan ergonomi ini di mana sih? Apakah di perusahaan saja? Silakan, ada yang ingin menjawab? Erik, ada Erik? Erik? Erik ada enggak? Erik enggak ada ya? Oke. Erik enggak hadir. Raihan, ada Raihan? Ibu, Oke, Raihan. Di mana saja bisa diaplikasikan ergonomi, Raihan? ya, Di mana saja kita bisa mengaplikasikan ergonomi? di industri, Bu. Di industri saja? Iya, Oke, di kampus berarti nggak bisa ya? apa, Bu? Di kampus berarti nggak bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Berarti industri dan kampus. Iya, Di rumah tidak bisa? Rehan, di rumah nggak bisa? Di rumah nggak bisa? bisa juga, Bu. Bisa juga. Oke. Iya. Oke, terima kasih Rehan ya. Berarti Iya, Bu. ini tuh bisa diterapkan di mana? Nah, jawabannya adalah bisa diterapkan di mana saja. Jadi teman-teman juga bisa mengaplikasikannya di rumah, di tempat kerja, ataupun di perjalanan ya. Bukan hanya di industri ataupun di kampus. Nah, kapan dilakukan ergonomi? Ada yang bisa menjawab? Cynthia. Kapan saja, Bu? Siapa tadi mau menjawab? Silakan. Bu. Di Kameswar, Bu. Tolong di raise hand ya, supaya saya bisa lihat namanya. Oke, raise hand dulu supaya naik. Kemudian saya bisa lihat siapa yang mau menjawab. Silakan. Kapan saja, Bu? Rika. Oke, Rika. Ya, Bu. Di mana bisa diaplikasikan ergonomi?
Kapan saja, Bu? Kapan saja. Oke, Iya, Bu. terapkan kapan saja ya. 24 jam. Oke, terima kasih Rika. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang harus mengaplikasikan ergonomi? Silakan, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan raise hand dulu. Oke, George silakan. Siapa saja, Bu? Siapa saja. Oke, terima kasih. Jadi setiap individu ya bisa melakukan ataupun menerapkan ergonomi. Nah, pertanyaan terakhir nih, bagaimana ergonomi itu diaplikasikan? Silakan, siapa yang mau menjawab? Nggak ada? Cynthia Clara? Cynthia Clara? Cynthia Clara ada? Bu. Oke, Cynthia, bagaimana ergonomi ini diaplikasikan? Mungkin pada saat bekerja, Bu. Pada saat bekerja, oke. Nah, oke, terima kasih ya. Jadi, ergonomi ini bisa diaplikasikan di semua disiplin ilmu dan dalam keadaan apa saja ya. Kita duduk saja kita bisa melakukan ataupun mengaplikasikan ergonomi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, nah apa saja yang akan dipelajari di ergonomi? Ada beberapa hal yang terkait. Pertama ada antropometri, ada kardiovaskular, ada biomekanikal, kemudian manipulatif, ya kinesiologi, kemudian ada eksternal, kemudian ada kognitif. Oke, nah di mana semua metode ini ataupun semua bidang ini intinya akan melihat bagaimana sih kesehatan dan keselamatan kerja dari pegawai ya, kemudian bagaimana terkait produktivitas dari biaya produksi, kemudian untuk membuat kenyamanan untuk manusia. Oke. Dosen material tekniknya siapa? Halo, dosen material tekniknya siapa deh? Pengetahuan bahan ya? Iya Ibu. Siapa? Dosennya Bu, Bu Rizka Bu, Bu Rizka Wati. Oke, baik. Ya Ibu. Oke. Nah, jadi kalau dreamer ya, dreamer ini dia menciptakan suatu solusi yang murah dan membuat manusia beradaptasi terhadap solusi tersebut. Nah, bedanya apa dengan industrial engineer? Industrial engineer ataupun ergonomis ini membuat suatu sistem yang beradaptasi terhadap manusia. Jadi bukan manusianya beradaptasi, ya sistem tersebut yang beradaptasi dengan kondisi manusia. Oke. Antropometri itu apa sih? Jadi antropometri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang dimensi tubuh dari manusia. Dari antropos itu adalah human, metron itu adalah measure. Itu bagaimana kita melihat ataupun membuat data dari fisik manusia ya, antropometri untuk membuat suatu tempat kerja ataupun job design yang lebih efisien, safety, kemudian nyaman juga untuk pekerja. Nah, apa saja yang faktor-faktor mempengaruhi data antropometri? Ada beberapa hal. Yang pertama umur, ya. Kemudian tentu saja yang bayi dengan yang sudah dewasa ataupun yang lansia, dimensi tubuhnya akan berbeda. Kalau teman-teman lihat secara kasat mata juga pasti terlihat ya, orang-orang yang dalam usia produktif ataupun usia bekerja ya, misalnya sekitar 20 sampai 40 tahun atau sekitar 50 tahun itu istilahnya badannya masih fit ya, berbeda dengan lansia yang sekitar 70 sampai 80 itu pasti badannya akan menciut ataupun mengecil. Jadi dimensi tubuhnya yang semula itu akan berbeda dengan ketika sudah lanjut usia seperti itu. Kemudian selain itu ada yang namanya jenis kelamin ya, otomatis teman-teman bisa lihat saja
dari tinggi badan antara cewek dan cowok itu jelas berbeda ya. Kemudian dari pekerjaan, jobs ya. Misalnya kuli bangunan dengan orang kantoran pasti postur tubuhnya berbeda. Kalau kuli bangunan mungkin telapak tangannya lebih besar ataupun mungkin badannya lebih kekar ya, ada otot-ototnya. Beda dengan orang yang misalnya kerja di kantoran yang mayoritas duduk, biasanya teman-teman bisa lihat bagian perutnya agak-agak buncit. Nah, itu juga mempengaruhi dimensi tubuh. Nah, kemudian body position ataupun posisi tubuh. Kalau di sini biasa teman-teman lihat ada yang namanya tas tote bag ya. Mungkin teman-teman yang cewek sering pakai tote bag. Silahkan diperhatikan ya ketika misalnya body posisi ataupun contohnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman duduk ya, duduk dalam kondisi misalnya bungkuk ataupun misalnya laptop layarnya kecil ya, itu adalah salah satu postur yang membuat dimensi tubuh kita berbeda. Bisa jadi tulang belakangnya agak membungkuk, beda dengan orang yang duduknya tegak. Ya, itu salah satu contoh body position. Kemudian clothing ya, mungkin kalau di Indonesia kita cuma ada 2 musim ya, tapi ada beberapa negara yang punya 4 musim. Biasanya orang-orang yang dengan bentuk tubuh ataupun musim dingin biasanya menggunakan baju-baju tebal. Nah, itu juga karena berat ya, itu bisa mempengaruhi dimensi tubuhnya, antropometrinya. Nah, daily change ini adalah keseharian ataupun kebiasaan. Nah, ini tadi contohnya kalau teman-teman pakai tote bag ya, kebiasaan misalnya tote bagnya di sebelah kiri ataupun sebelah kanan ya, salah satu pundak. Bisa teman-teman lihat kalau misalnya berdiri itu biasanya antara pundak kiri sama pundak kanan agak berbeda tingginya. Nah, itu salah satu daily change ataupun keseharian yang bisa mempengaruhi data antropometri. Karena salah satunya dikasih beban, satunya tidak. Oleh karena itu sebenarnya yang paling bagus adalah tas-tas yang istilahnya ransel ya, yang bebannya tidak dikasih ke salah satu pundak saja, tapi kedua-duanya. Kemudian generational change. Jadi kalau teman-teman lihat, semakin ada teori yang bilang semakin berkembangnya zaman, manusia ukurannya akan semakin kecil ya. Ada yang bilang seperti itu. Tapi bisa teman-teman lihat juga dari penemuan artefak-artefak ya. Misalnya zaman-zaman Mesir ataupun zaman-zaman dahulu kala itu sudah jelas ada buktinya kalau orang-orang zaman dulu itu bentuk tubuhnya jauh lebih besar daripada kita. Kemudian selain itu juga ethnical ya, atau suku. Nah, jelas kalau misalnya orang-orang yang sukunya atau dari Amerika dibanding dengan orang-orang yang Asia, jelas ukuran tubuhnya berbeda. Kemudian pregnancy ataupun kehamilan. Nah, biasanya kalau orang-orang sedang mengalami kehamilan, tubuhnya berubah menjadi lebih besar ya. Oke, kemudian selain itu adalah disability. Jadi penyandang cacat juga jelas dimensi tubuhnya akan berbeda dengan orang normal. Nah, apa sih yang dimaksud dimensi tubuh dari tadi? Nah, ini adalah contoh pengukuran dimensi tubuh ya. Jadi kalau di antropometri atau di ergonomi di sini untuk data antropometri sendiri ada sekitar 36 jenis data yang bisa kalian pakai nanti. Jadi mulai dari dimensi 1 sampai dimensi 36. Jadi ada lebar kepala, nah bisa teman-teman lihat ini salah satu contoh saja. Ini dimensi 1 sampai 26. Jadi misalnya 1 tinggi posisi ketika berdiri tegak ya. Kemudian yang kedua tinggi mata, kemudian ketiga tinggi bahu dan seterusnya sampai jarak genggaman ke punggung juga ada. Ya. Ini nanti akan teman-teman pelajari di mata kuliah ergonomi. Kemudian, nah gunanya apa sih? Jadi ada persentil ya, persentil atas, persentil bawah, sama persentil tengah. Oke, sebentar ya, saya balas WA sebentar. Baik, Ibu.
Oke, jadi untuk data antropometri ada persentil atas, ada persentil bawah, ada persentil tengah. Kemudian ini bisa teman-teman lihat ya, jadi macam-macam persentil ada first, 2,5, 5, 10. Nah biasanya kalau persentil atas kita pakainya 90 atau 99. Jadi misalnya dalam ukuran berapa tinggi badan anak kelas 1B. Persentil atas itu adalah range yang paling atas ya, rata-rata paling tertingginya itu berapa sih? Seperti itu. Kalau misalnya range tengah berarti 50, berarti normal ya. Rata-rata tinggi badan yang normalnya berapa. Kemudian ada yang bawah juga. Jadi ada yang namanya persentil bawah, yaitu rata-rata yang paling pendek itu berapa. Jadi ini contoh perbandingan antara tinggi badan laki-laki ya di Netherlands, kemudian Guatemala, Korea Selatan, kemudian ada Iran. Nah, dari hasil contoh tahun 2014 ya. Jadi untuk tahun 2014 ini data 2014, yang paling tinggi adalah dari Belanda, kemudian yang paling pendek dari Guatemala sebesar 149,4 cm. Untuk yang paling tinggi dan paling rendah ya dari compare antara pria dan wanita. Jadi bisa dilihat kalau yang paling tinggi itu di Belanda, Netherlands, kemudian yang paling pendek itu East Timur. Oke, kemudian kalau yang wanita yang paling tinggi di Latvia, yang paling pendek itu Guatemala, 149 cm. Contohnya untuk apa sih persentil tadi? Nah, kalau misalnya kita mau buat tinggi pintu misalnya, kita pakai yang persentil mana? Jelas pasti yang pakai persentil atas ya, sehingga nanti yang persentil yang masuk data persentil tengah dan persentil bawah itu bisa menyesuaikan. Contohnya lagi, ya, kenapa kok kursi mobil itu bisa di maju mundurkan ya, atau biasanya disebut di adjustable. Jadi teman-teman kalau mobil juga sudah diperhitungkan ya terkait kenyamanannya dengan pengendara. Kalau misalnya di sini biasanya pakai persentil dari atas sampai bawah ya, di mana untuk orang yang istilahnya badannya kecil bisa memajukan kursi dan badannya misalnya agak tinggi bisa memundurkan kursi. Nah makanya saya sebenarnya sangat tidak setuju bagi mungkin teman-teman yang suka misalnya merenovasi ataupun mengganti elemen-elemen yang ada di motor misalnya. Nah itu adalah hal-hal yang membuat safety dari motor tersebut berkurang sebenarnya. Karena para engineer kita sudah mendesain demikian rupa sehingga bisa membuat nyaman dan aman bagi penggunanya. Kalau misalnya teman-teman memodifikasi motornya, misalnya diturunkan joknya, kemudian atau misalnya ganti bannya, nah itu jelas akan mengurangi dari keamanan dan kenyamanan pengguna. Tidak mungkin kalian merasa nyaman ketika misalnya motornya terlalu pendek. Nah itu bisa mungkin tidak terasa sekarang ya, mungkin terasa beberapa tahun ke depan nanti mungkin di lututnya sakit ataupun misalnya pergelangan kakinya sakit, itu pasti terasa. Makanya kalau ergonomi itu tidak terasa langsungnya, beberapa tahun ke depan baru terasa karena itu menjadi suatu kebiasaan yang tidak bagus untuk tubuh kita. Contohnya lagi dimensi tubuh yang berbeda, seperti ini ya, dimensi tubuh tangan, dimensi tubuh kaki. Biasanya kalau yang tangannya besar itu biasanya atlet voli biasanya ya. Nah itu salah satu contoh pekerjaan mempengaruhi dimensi tubuh. Kemudian ukuran tubuh juga bisa berbeda. Nah salah satu yang teman-teman bisa lihat ataupun bisa terapkan di rumah adalah bagaimana cara teman-teman belajar. Nah, mungkin sekarang ada yang belajar di atas kasur ataupun ada yang belajar di lantai sambil mungkin tiduran dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu postur yang tidak bagus untuk tubuh kita. Bagaimana sebenarnya postur yang bagus? Teman-teman bisa lihat di contoh ini. Jadi di sini kalau misalnya kita membungkuk ya, di sini teman-teman bisa lihat ya monitornya agak turun.
berbeda dengan gambar kedua, monitornya langsung pada pandangan mata. Akibatnya apa? Akibatnya adalah di sini akan semakin membungkuk badannya sehingga bisa menyebabkan sakit di leher dan punggung. Oke. Selain itu juga misalnya tidak ada penyangga kaki ya. Nah ini kaitannya akan menggantung kakinya sehingga ini menyebabkan jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama ini akan menyebabkan cedera kaki. Nah tangannya juga ya. Tangan misalnya teman-teman suka pakai atau misalnya pakai mouse ataupun yang lain-lain, itu juga mempengaruhi kenyamanan. Jadi misalnya teman-teman kalau misalnya suka main game ya, usahakan nanti kan kalau misalnya biasa teman-teman lihat mouse yang ergo itu biasanya harganya jauh lebih mahal dari yang biasa. Nah jelas karena itu mempengaruhi misalnya kenyamanan genggaman ataupun pergelangan tangan supaya tidak sakit ya. Bagaimana menghitungnya? Jadi menghitungnya biasanya nanti kalau teman-teman praktikum di mata kuliah ergonomi, nanti masuknya di perhitungan menggunakan kursi antropometri ya. Jadi kalau di ATIM kita masih menggunakan kursi antropometri, jadi teman-teman bisa cek nanti tinggi badan ketika duduk, kemudian jarak antar kaki, kemudian tinggi lutut ketika duduk dan lain-lainnya. Tapi kalau tidak salah di UI ya, di Universitas Indonesia mereka sudah punya alat data antropometri itu seperti kalau misalnya teman-teman pernah lihat video ataupun misalnya gambar ketika melakukan CT scan seluruh badan ya, yang masukkan kayak kapsul begitu, dia jalan. Nah kalau di UI dia sudah punya seperti itu. Jadi kita masuk saja seperti kapsul, nanti setelah selesai di scan semua, setelah itu keluar semua langsung data antropometrinya. Nah, itu kalau di UI sudah pakai alat seperti itu, tapi kalau di ATIM kita masih pakai yang manual seperti kursi antropometri. Selain itu juga ada yang namanya kardiovaskular, di mana kardiovaskular ini akan mempelajari tentang bagaimana sih beban kerja kita terhadap jantungnya kita, apakah beban kerja kita terlalu berat sehingga denyut jantungnya kita juga semakin cepat ataupun mempengaruhi kesehatan ya, terutama juga untuk energinya kita, apakah energinya kita cukup untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, jadi ada beberapa aturan kalau misalnya di kardiovaskular ini. Jadi misalnya kalau pekerjaannya ringan dan pekerjaannya berat itu harus mengkonsumsi ataupun mendapatkan kalori berapa kalori. Nah itu teman-teman nanti bisa coba hitung ya di mata kuliah ergonomi. Kemudian denyut jantungnya seperti apa. Contohnya pekerjaan berat dan pekerjaan ringan. Mungkin kalau misalnya di office ya itu termasuk pekerjaan yang ringan ya. Karena cuma duduk, kemudian istilahnya tidak mengangkat hal-hal yang berat. Berbeda dengan teman-teman yang kerja di bagian seperti kuli bangunan misalnya. Nah, makanya jangan heran ketika misalnya teman-teman yang bagian kuli bangunan makannya agak lebih banyak. Karena memang dia membutuhkan kalori yang jauh lebih besar, karena juga beban kerjanya jauh lebih berat daripada orang yang kantoran. Ini nanti bisa dilihat sini. Perbedaan antara denyut jantung antara wanita dan pria juga berbeda ya. Bagaimana kalau misalnya dia atlet ataupun misalnya dalam rentang umur juga mempengaruhi denyut jantung. Gunanya apa sih denyut jantung ini? Supaya kita bisa melihat kalau misalnya pekerjaannya terasa berat ya, denyut jantungnya kita cepat juga, sehingga kita bisa menentukan nanti berapa sih sebenarnya waktu istirahat yang dibutuhkan. Apakah 1 kali istirahat ataupun 2 kali istirahat dalam 1 kali shift ya, shift kerja.
Selain itu juga ini tadi ya, jadi kalau laboratorium, teknikal sama yang bekerja di bagian konstruksi, beda-beda energi ataupun kalori yang dibutuhkan. Ada yang rata-rata seperti apa, minimumnya berapa, kemudian maksimumnya juga bisa ditentukan. Kalau misalnya kita terlalu banyak beban kerja, kemudian energi ataupun kalori yang kita konsumsi itu sedikit, ini bisa mengakibatkan sakit ya, contohnya pingsan ataupun misalnya kelelahan yang berlebihan ya, ataupun bisa meningkatkan stres juga. Jadi kalau misalnya dalam ergonomi bukan hanya kita terkait fisiknya saja tapi mentalnya juga, apakah beban kerja mentalnya ini cukup tinggi, contohnya pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang ya. Kalau pekerjaan yang repetitif atau dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lebih lama itu bisa berakibat kepada mentalnya. Contohnya adalah jadi gelisah ataupun misalnya merasa tertekan, ataupun kalau target terlalu tinggi itu juga bisa membebani mental dari karyawan. Selain itu ada yang namanya biomekanikal. Jadi kalau biomekanikal di sini berkaitan dengan fisik atau fisika ya, bagaimana momen ataupun kinerja otot ya terkait tegangan yang dilakukan pada saat bekerja. Nah, contohnya apa ketika kita melakukan pengangkatan? Misalnya contoh yang ini adalah contoh benar dari pengangkatan ya. Nah, kalau misalnya mengangkat, ini tangannya harus lurus, kemudian harus duduk dulu ya. Tidak boleh melengkung seperti ini. Ini akan membebani di punggung, kemudian juga pinggang sini ya, akan sakit, juga leher. Nah, jika dilakukan terus-menerus, ini akan berdampak buruk bagi kesehatan pekerja. Kemudian biomekanikalnya di mana? Nanti kita akan mengukur sudut pengangkatannya seperti apa. Misalnya ini berapa derajat, kemudian yang benar itu harusnya kita melakukan pengangkatan berapa derajat, ya itu nanti teman-teman pelajari di biomekanikal. Oke, selain itu juga, nah ini contoh pengangkatan yang salah. Mungkin teman-teman bisa pernah lihat, misalnya ada mungkin yang sering ke pasar ataupun pernah lihat di TV ya. Ini salah satu contoh, ada yang mengangkat di bagian punggung, bahkan ada yang mengangkat di bagian kepala. Sebenarnya hal itu adalah hal yang tidak baik ketika jika dilakukan dalam waktu yang jangka lama ya. Itu bisa menyebabkan radang otot ataupun keseleo, gangguan sendi tulang, ya, kemudian juga tegangan otot ya. Oke, ini adalah panduan pengangkatan yang benar. Jadi ketika misalnya mengangkat suatu barang, harus gunakan kaki untuk menahan ya. Kemudian kalau memang lebih garis mata, lebih baik minta bantuan atau menggunakan alat bantu, misalnya troli dan lain-lain. Nah, biomekanikal juga tidak hanya dilakukan pada saat material handling atau perpindahan bahan, tetapi juga dilakukan untuk perhitungan di bidang sport ya. Jadi bagaimana postur kerja itu ketika bekerja sebagai golfer itu bisa berakibat fatal untuk atlet tersebut. Jadi di sini nanti akan mempelajari tentang momen-momen ataupun postur yang paling bagus untuk atlet, sehingga tidak hanya bisa menang, tetapi juga tetap menjaga kesehatan ataupun keselamatan dari atlet tersebut. Selain itu juga dilakukan di hospital ya, ataupun rumah sakit. Bagaimana untuk meringankan pekerjaan dari suster-suster sehingga nanti pasien juga bisa nyaman ya, alat-alatnya juga bisa lebih istilahnya dioptimalkan untuk pasien. Nah, selanjutnya itu adalah manipulatif atau kinesiologi, di mana di sini kita merancang tentang pergerakan atau motion ketika melakukan perakitan ya, dari mulai menggenggam, mengambil, kemudian misalnya memutar badan, itu adalah gerakan-gerakan yang dilakukan pada saat kita melakukan perakitan. Jadi jangan sampai gerakan tersebut
malah justru mengurangi waktu efektif ketika kita melakukan perakitan. Contohnya seperti ini ya, perakitan ataupun desain tempat kerja yang paling efektif ketika melakukan perakitan, semua peralatan berada di area kerja dari operator. Dan bisa teman-teman lihat juga di sini pergerakannya ya, ada warna merah sini ya. Jadi pergerakannya tidak akan melebihi dari area ini. Seperti itu. Nah, ini contoh lokasi kerja untuk perakitan ya kalau di pabrik biasanya. Nah, gunanya apa sih perakitan ini? Kalau misalnya dia terlalu istilahnya posturnya tidak bagus, ya tentu saja dapat menyebabkan back pain ya, ataupun sakit pinggang, kemudian lutut juga, kemudian juga leher ya. Nah, kemudian untuk posisi tangan ya, mungkin teman-teman yang sering main game, ya, kalau misalnya sering main game, misalnya 24 jam main game, mungkin ada yang pernah seperti itu. Nah, bisa dilihat kenapa kok misalnya pergelangan tangan saya sakit. Nah, itu salah satu contoh ya, posisi ataupun pekerjaan yang berulang dilakukan dengan posisi yang salah. Nah, misalnya teman-teman melihat, nah ini adalah posisi yang salah di sini ya, ketika istilahnya pergelangan tangan itu tidak berada dalam posisi yang tepat. Seharusnya yang benar adalah sejajar dengan keyboard ya, ataupun misalnya tidak ada istilahnya searah ya, searah dengan keyboardnya. Ataupun mungkin kalau misalnya memang dirasa mejanya tidak bisa sesuai dengan tatapan mata, itu bisa ditambahkan meja kecil ataupun penyangga lainnya, sehingga tidak terjadi yang namanya sindrom carpal tunnel ataupun cedera pergelangan tangan, contohnya seperti itu. Untuk lingkungan ya, tentu saja selain area kerja juga lingkungan mempengaruhi terkait pencahayaan, kebisingan, kemudian getaran, vibrasi. Biasanya kalau mesin-mesin dalam bentuk yang besar itu getarannya sangat terasa, juga terkait temperatur ya, suhu yang nyaman misalnya di pabrik itu berapa sih? Jelas akan berbeda antara suhu yang nyaman di pabrik dengan suhu yang nyaman di office yang di kantor. Nah, di sini nanti teman-teman mempelajari bagaimana melihat ataupun mengidentifikasi ambang batas dari masing-masing elemen ya, baik itu temperatur, kebisingan. Sebenarnya kalau misalnya dalam mesin boleh tidak bising, kalau misalnya boleh ambang batasnya berapa kebisingannya, apakah sudah memenuhi di perusahaan tersebut atau tidak. Nah, itu nanti teman-teman pelajari. Tentu saja bisa teman-teman lihat ya. Jadi kalau misalnya di gudang, di area kerja, dan di office, jelas penerangannya berbeda, suhunya berbeda, kemudian mungkin kebisingannya berbeda ya. Kalau misalnya di office bising itu mungkin bisa merusak konsentrasi, tapi mungkin kalau di gudang, ya karena areanya gudang ya, tidak banyak pekerja di situ, mungkin juga tidak seberapa, tapi harus tetap dilihat berapa besar ambang kebisingannya. Kalau yang tadi berdasarkan kalau sebelum-sebelumnya adalah ilmu-ilmu yang terkait eksternal ya, di luar pekerja, tapi kalau kognitif di sini adalah kita mempelajari tentang limitasi dari ingatan ataupun keahlian atau kecekatan dari operator sendiri, terkait bagaimana sih operator tersebut mengoperasikan kinerja otaknya secara visual ataupun pendengaran sehingga tidak terjadi ataupun kesalahan pada saat bekerja. Gunanya apa? Seperti ini. Nah, nanti di sini teman-teman akan mempelajari kalau misalnya kesalahan menerima informasi ataupun kesalahan istilahnya kelalaian dari pekerja itu bisa berakibat fatal untuk perusahaan. Mungkin contoh besar yang bisa kita lihat itu adalah kalau bisa teman-teman lihat di Jawa Timur itu ada lumpur lapindo. Kayaknya itu salah satu contoh kesalahan yang terjadi dari manusia
ketika operator melakukan pengeboran terlalu dalam sehingga berakibat fatal untuk banyak orang ya, itu salah satunya. Atau mungkin untuk masinis ya, kalau misalnya teman-teman lihat ada yang pernah naik kereta ataupun pernah lihat kereta, nah kalau misalnya masinisnya salah melakukan ataupun mungkin disuruh stop tapi terlambat, nah itu juga bisa berakibat fatal ya, dan mungkin bisa membahayakan nyawa manusia. Dari data, 31% kesalahan dari perusahaan itu disebabkan oleh human error. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat menjadi concern untuk perusahaan ya, karena bukan hanya bisa membuat berdampak bagi karyawan itu sendiri, tapi juga bisa berdampak terhadap perusahaan. Karena kalau misalnya kerjanya lalai, kecacatan produknya juga bisa tinggi, yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan itu. Nah, pendekatan ergonomi sendiri untuk aplikasi industri, teman-teman bisa lihat di modifikasi atau lakukan modifikasi atau pergantian fasilitas kerja ya. Kemudian bisa melakukan perancangan layout atau area kerja atau fasilitas produksinya. Kemudian bisa juga merancang atau memodifikasi metode tata cara kerjanya, atau juga melihat dari kondisi lingkungan fisiknya terkait tadi pencahayaan dan lain-lain. Kapan sih kita perlu melakukan ergonomi? Ketika misalnya kualitas produk dalam perusahaan itu rendah, ataupun istirahatnya dirasa terlalu panjang, kemudian pekerjaan tidak dapat memenuhi standar produksi. Nah, perlu diperhatikan ketika pekerja tidak dapat memenuhi standar produksi, berarti itu adalah kesalahan dari pekerjanya. Tapi bisa jadi metode ataupun langkah kerja yang digunakan itu tidak efektif sehingga menurunkan produktivitas dari pekerjanya. Ataupun banyak pekerja yang keluar ya. Jadi kalau turnover itu artinya kalau perusahaan yang bagus itu adalah banyak pekerja yang nyaman ataupun senang bekerja di situ. Tapi kalau misalnya pekerjanya sering keluar, nah itu berarti bentuk salah satu hal yang tidak baik ataupun istilahnya pasti ada sesuatu yang salah dalam perusahaan tersebut. Kemudian atau misalnya sering terjadi kecelakaan kerja, banyak yang mengeluh kelelahan ya. Kemudian banyak material yang terbuang, itu salah satu juga butuh istilahnya identifikasi terkait ergonominya. Nah, bagaimana aplikasinya di industri? Salah satu yang sudah mempelajari ini adalah ataupun mengaplikasikan ini biasa disebut Toyota Ways. Jadi kalau teman-teman gabung di industri, biasanya akan sangat familiar dengan yang namanya Toyota Ways. Jadi jalannya Toyota ya, bagaimana dia men-treat ataupun menjalankan perusahaan tersebut. Sama kayak misalnya teman-teman biasa lihat mungkin ada Kala Ways, nah itu bagaimana Kala men-treat ataupun menjalankan perusahaannya dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau misalnya Toyota Ways, dia mengaplikasikan support pillar dari continuous improvement atau yang berkelangsungan. Oke, tolong di mute dulu deh. Siapa ya? Oke, jadi perbaikan yang berkelanjutan ya. Kemudian dia respect for people. Jadi dia benar-benar men-treat pekerjanya sebagaimana mereka percaya kalau pekerjaannya tersebut adalah kunci sukses dari perusahaan mereka. Bagaimana dari individual effort ataupun dari teamwork-nya. Sehingga tidak hanya misalnya mencari suatu metode yang paling baik, tapi juga melihat juga evaluasi selama beberapa jangka waktu, apakah metode tersebut masih aplikatif ataupun bisa digunakan ataupun butuh perbaikan dari metodenya. Ini salah satu contoh ya, kalau bad ergonomis dan good ergonomis ya. Jadi kalau bad, teman-teman bisa lihat ya, ini membungkuk ya, otomatis ini akan sakit juga. Beda sama yang di sini dia pakai kursi ya. Sehingga di sini juga akan lebih tinggi sejajar dengan lengan, sehingga bisa memudahkan bekerjanya. Oke.
Oke, kalau ini termasuk kategori good ergonomis atau bad ergonomis? Ada yang bisa menjawab? Adam, ada Adam? Adam enggak ada ya? Oke, Adam sudah 2 kali enggak masuk ya? Adam, enggak ada. Ada yang bisa menjawab? Ini termasuk ergonomis atau enggak? Silakan. Raise hand. Oke, silakan Rika. Bad ergonomi, Bu. Bad ergonomi. Kenapa bisa bad, Rika? Karena cara pemasangannya, Bu. Karena cara pemasangannya. Oke, baik. Terima kasih. Siapa lagi? Ada yang ingin menambahkan? Oke, Indah tadi, raise hand. Indah. Apa kamu menambahkan, Indah? Silakan. Iya, Bu. Silakan. Menurut saya ini bad ergonomi, Bu, karena dari cara yang saya sudah salah, misalnya dari tali penyangganya mungkin siapa tahu sudah rusak atau tidak kuat, terus cara menahannya hanya pakai manusia, Bu. Belum tentu Oke. manusia juga bisa lama berdiri di situ. Oke, baik. Oke, betul sekali ya. Terima kasih Indah ya. Jadi dari gambar ini teman-teman bisa lihat yang pertama adalah kenapa kok ini tidak ergonomis. Nah, ini juga terkait safety-nya ya. Nah, di sini dia mengikat ya tali kapal dengan penyangga hanya menggunakan manusia. Nah, kalau misalnya salah satu dari ketiga orang ini misalnya berpindah atau bergeser sedikit, ini bisa menyebabkan orang yang di ujung ini beresiko jatuh ya. Selain itu juga dia tidak menggunakan pengaman sama sekali. Kalaupun misalnya hal yang paling ditakutkan terjadi misalnya jatuh, ya kita tidak ada pengamannya di sini. Ya bisa dilihat nanti ini adalah posisi yang sangat tidak ergonomis dan tidak safety. Oke. Sekarang kalau yang ini bagaimana? Ada yang ingin menanggapi? Silakan Reza. Oke. Ada yang lain mungkin? Rika tolong dikasih kesempatan temannya ya. Silakan. Rifki Alfarisi, silakan. Rifki ini ergonomis atau enggak, Rifki? Iya, Bu. Ini kondisi yang ergonomis atau tidak? Saya rasa tidak, Bu. Kenapa? Posisinya itu dalam kondisi tidak nyaman, kemudian bungkuk, dan kurang safety kalau saya lihat di gambarnya, Bu. Kurang safety. Kenapa kurang safety? Tidak ada pengaman di situ, Bu. Mohon maaf, tidak terlalu jelas gambarnya, tapi yang saya lihat memang begini, Bu. Oke. Terima kasih Rifki ya. Oke, jadi sudah benar. Jadi di sini karena tidak ada pengaman juga, ini sangat beresiko ya. Itu bisa jatuh ya. Pengamannya cuma sebatas tali ini saja. Itu salah satu kondisi yang tidak safety. Dia juga membungkuk ya. Oke. Kalau yang ini, ada yang bisa menanggapi? Silakan. Oke, sudah mahasiswa masa harus saya panggil terus? Dimas, silakan Dimas. Kalau menurut saya Ibu, ini kurang safety Bu. Kalau saya, Bu, Kenapa? karena ini kan pemotongan besi ya Bu. Baru percikan apinya itu di dekat gas Ibu. Takutnya nanti meledak Ibu. Terus orangnya enggak pakai helm safety Bu. Takutnya pecahan gerindanya pecah, takut kena muka Ibu. Menurut saya itu begitu Ibu.
Oke, baik. Terima kasih ya, Dimas. Oke, jadi betul Iya. sekali sudah dikatakan oleh Dimas, ini salah satu contoh human error ya, karena tidak konsentrasi, dia tidak melihat itu istilahnya efek dari percikan apinya menghadap kemana. Kemudian dia tidak pakai helm safety, tidak pakai juga penutup kepala ya untuk ngelas itu. Kemudian selain itu juga ini bisa berdampak fatal bagi perusahaan. Kalau misalnya ini meledak, ya itu bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi karyawan. Oke, baik. Oke, jadi kalau misalnya sikap ergonomi dan safety itu, jadi ergonomi jelas tidak bisa dipisahkan dengan oleh safety ya. Jadi nggak bakal ada kecelakaan kerja kalau misalnya di lingkungan kerja itu sudah sehat, aman, nyaman, dan beraktivitas juga menggunakan konsep ergonomis. Nah, ini salah satu contoh ya. Suaranya terdengar? Ya, Ibu. Oke. Iya, Ibu, terdengar, Bu. Ya, ini salah satu contoh video bagaimana ergonomis itu dilakukan di When people hear ergonomics is simply fitting the work, and that includes lots of workplaces, construction, manufacturing. So today, we're going to cover some ergonomic basics that apply to virtually any workplace. These include proper posture, managing forces, and excessive repetitive motion. Sitting, standing, walking, it really doesn't matter. Proper bone and joint alignment is key. So straighten up that back, keeping ears, shoulders, and hips in a straight line. Good. Now squat by hinging at the hip. Keep everything aligned. Now sit. Perfect. Maintaining that posture through your day and work, any work, will reduce fatigue, eliminate strains, decrease stress on joints and ligaments, and have you feeling great. If posture is good, forces are evil. Why? Because they assault your posture constantly. There are lift and carry forces, grip forces, push and pull forces, and just plain old gravity. Hey, let's help you out with this. To avoid injury, don't lift, pull, or push too much. Let your posture guide you. And if need be, get help or use a hand truck or other tool. Also, move that body. If you stand up a lot for work, sit. If you've been sitting, stand up. Every change is an opportunity to realign and think about your posture. Our last Ergo 101 topic is repetitive motion. Doing the same task over and over and over and over and over and over. Well, you get the point. Repetitive motions from jobs like these can cause carpal tunnel syndrome, joint problems, poor circulation, and more. Fortunately, these injuries are easy to avoid. First, by arranging your work area to fit you and support good posture, and second, by stretching. Stretches like this, or this, or this, well, maybe not that. Every 30 to 60 minutes can make a world of difference and prevent injury. Show off. Let's recap. Ergonomics is all about fitting your work environment to you. So set up your station to support good posture. Be mindful of posture, reduce forces, and take breaks to stretch and realign yourself. Do all that, and you'll be on your way to being more efficient, more productive, and healthier. For tip sheets on setting up workstations and the ergonomics. Nah, ini bagaimana konsep ergonomi diterapkan dalam perusahaan manufaktur ya. Contohnya ini adalah kalau tidak salah perusahaan mobil ya. Modern automobile production at the Volkswagen Group. The vehicles owe their perfection to the people who build them. Ergonomic workstations provide optimal working conditions. In traditional series production, jadi bisa people teman-teman had to lihat ini adapt adalah entirely to the konsep machines and tradisional tools ya, they use. di mana semuanya diangkat ya, zaman dulu. Today, each vehicle is built individually for the client. Nah, The sekarang production sudah process tidak ada is thereby pengangkatan lagi. aligned to the ergonomic needs of Jadi sudah ada employees. sistem yang digunakan untuk merakit Technical mobil. aids facilitate the work of employees and promote favorable postures. Good ergonomics promote the health and performance of employees. This contributes to higher quality and productivity. Oke, jadi ini bisa meningkatkan The best kualitas ideas dan for ergonomic produktivitas. developments often come from employees themselves.
Ergonomic production is taken into account Bagaimana early cara on in the merancangnya development ini? stage. Nah, ini salah satu contoh penggunaan Workflows VR are atau recorded, virtual analyzed, and reality. constantly Jadi optimized with the dicek help dulu of dari digital engineer-nya simulation melihat tools. bagaimana postur yang bagus untuk bekerja. Each new technical innovation Kemudian tidak leads lagi to even menggunakan better kursi. opportunities for workplace ergonomics. Perfect production ergonomics for perfect cars. Ini kalau tidak salah Volkswagen. Oke, sampai di sini